Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan juga tetap semangat dalam belajar online pada hari ini. Dan tentunya kita masih dalam topik yang sama, yaitu penelitian tindakan kelas. Akan tetapi sebelum saya share atau saya berbagi mengenai subtopik yang berbeda, saya akan mereview sedikit tentang tugas yang sudah kalian kerjakan minggu lalu yang telah kalian kumpulkan melalui LMS. Oke? Baik, untuk review tugas minggu lalu, tugas kalian masih ingat ya, berupa identifikasi jurnal, jurnal yang mana terfokus pada jurnal penelitian tindakan kelas. Oke, dan saya memberikan kebebasan jurnal atau mata pelajaran apapun itu asalkan masih dalam skop penelitian tindakan kelas. Baik, yang pertama, saya sangat senang sekali dan saya sangat mengapresiasi kinerja kalian atau kerja kalian, usaha kalian dalam menyelesaikan tugas-tugas kalian kemarin atau minggu lalu, yang mana poin-poin yang saya dapatkan setelah saya melihat satu persatu tugas kalian, terutama di kelas ini, yaitu saya melihat sebagian besar dari kalian sudah memahami apa yang seharusnya dilakukan, apa yang seharusnya diidentifikasi, dan sudah mulai memahami poin per poin dari apa itu yang dinamakan judul, bagaimana judul PTK, ciri-ciri judul PTK seperti apa, kemudian bagaimana identifikasi masalah dari masing-masing jurnal, kemudian bagaimana peneliti mengidentifikasi masalahnya, kemudian solusinya bagaimana, dan sampai juga pada tahap perumusan masalah. Oke, luar biasa pemahaman Anda. Padahal saya memberikan limitasi waktu yang sangat singkat, yaitu dari 1 hari ya. Tapi karena saya melihat kemampuan kalian dari minggu ke minggu dan saat ini adalah minggu kelima atau pertemuan kita yang kelima, saya melihat progres yang luar biasa. Jadi saya harap progres itu tidak berhenti di sini saja. Nanti pada sampai tugas akhir atau bahkan bisa dijadikan sebagai pijakan kalian untuk nanti ketika kalian mengerjakan skripsi atau tugas akhir ya. Baik, yang pertama yaitu judul. Baik, yang pertama poin yang saya ingin ketahui dari pemahaman kalian membaca jurnal yaitu judul. Kalian sudah paham judul itu bagaimana, ciri-ciri PTK seperti apa. Kalau dilihat dari tujuannya, ciri-ciri PTK yaitu untuk meningkatkan atau memperbaiki masalah yang ada di kelas. Jadi saya meyakini hampir semuanya sudah benar mengambil jurnal PTK, tidak ada yang sejauh ini kalau saya tidak salah itu semua jurnal yang diambil itu sudah sesuai. Semua jurnal yang kalian punya itu sudah sesuai, yaitu jurnal penelitian tindakan kelas. Oke. Kemudian sebagian besar sudah lengkap mengerjakannya sesuai dengan poin-poin yang diminta. Walaupun masih ada beberapa yang masih kurang lengkap. Misal saya tadi saya mintanya ada 5 poin, tapi ada yang satu jurnal hanya diselesaikan 3 poin saja, 4 poin saja. Tapi saya mengapresiasi usaha kalian karena kalian mencari dan membaca itu pun sudah merupakan usaha untuk mau belajar. Saya berharap untuk kedepannya kalian bisa melengkapi apa yang kurang dan bisa memahami bagaimana seharusnya. Oke? Kemudian, yang kedua yaitu mengenai identifikasi masalah. Sebagian besar sudah bisa mengidentifikasi
masalah apa yang diangkat oleh peneliti, masalah-masalah peneliti, baik mengenai nilainya siswa yang kurang, kemudian kecenderungan siswa yang bosan terhadap satu metode pembelajaran atau tidak adanya keaktifan siswa di kelas, itu sudah kalian ungkapkan di dalam tugas kalian itu. Dan itu saya sangat senang karena dari situ berarti kalian tahu, oh begini loh ciri-ciri masalah yang biasa diangkat dalam PTK seperti itu. Itulah tujuan saya, kenapa saya meminta kalian untuk mereview jurnal, agar kalian tahu ketika saya meminta kalian mengidentifikasi masalah yang ada di kelas kalian, maka begini masalah yang bisa diangkat atau yang biasa diangkat dalam penelitian tindakan kelas. Jadi saya harap kedepannya sudah tidak bingung lagi ya, tidak ngambang lagi. Gimana sih maksudnya masalah yang bisa diangkat? Jadi seperti itulah contoh-contohnya, seperti jurnal yang kalian baca dan jurnal yang kalian identifikasi. Jadi identifikasi masalah yaitu masalah-masalah apa yang terjadi dalam kelas tersebut sehingga bisa diangkat dalam penelitian tindakan kelas. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai bagaimana peneliti mengidentifikasi masalah. Nah, di tahap ini sebagian besar sudah benar. Kan tetapi masih ada beberapa yang kurang tepat ya. Kurang tepat maksudnya adalah bukan berarti salah ya. Kurang tepat maksudnya adalah dari poin bagaimana peneliti mengidentifikasi masalah. Maksudnya adalah bagaimana si peneliti menemukan masalah itu. Apakah contohnya ya, apakah melalui refleksi diri atau perenungan diri dari pengalaman-pengalaman dia pribadi dalam kelas tersebut? Oke. Ataukah yang kedua, dia melihat dari nilai-nilai yang didapat dari siswa? Bisa. Itu nilai-nilai dapat dari siswa digabungkan dengan perenungan diri sendiri atau perenungan dari guru tersebut. Kemudian yang ketiga bisa jadi dari tadi itu bisa dikatakan observasi langsung ya, atau pengamatan langsung. Kemudian bisa dari wawancara kepada guru yang bersangkutan. Walaupun sebenarnya idealnya dalam PTK adalah siapa yang meneliti yaitu guru itu sendiri. Jadi guru itu berperan ganda, yang pertama jadi guru dan yang kedua jadi peneliti. Harusnya dia mengobservasi langsung atau melakukan pengamatan langsung, melihat dari nilai-nilai yang ada, yang dia punya, data-data yang dia punya sendiri, bukan mewawancarai orang lain di kelas lain gitu ya. Jadi harusnya idealnya itu seperti itu. Jadi Bu, apakah wawancara itu tidak bisa dilakukan sebagai identifikasi masalah? Idealnya bisa, akan tetapi seharusnya yang diwawancara itu guru lain untuk menguatkan saya merasa dia ini. Kemudian si guru B punya pengalaman mengajar di kelas yang sama, dia tanyalah ke guru B. Kamu tanyalah ke guru B. Saya kayaknya punya masalah ini. Apa sama dengan yang guru B alami. Nah, itu yang dimaksud dengan wawancara. Idealnya seperti itu, tapi untuk banyak penelitian sekarang yang memakai wawancara ke gurunya untuk menggali informasi lebih dalam sebagai studi pendahuluan. Untuk mengidentifikasi masalah. Jadi harusnya yang kalian jawab ketika pada poin bagaimana peneliti mengidentifikasi masalah, kalian sampaikan observasi langsungkah, atau wawancarakah, atau melihat dokumen-dokumen yang ada, atau apapun itu. Jadi tolong yang jawabannya atau hasil kerjanya masih kurang tepat, silahkan dilihat lagi jurnalnya, kira-kira bagaimana sih peneliti itu mengidentifikasi masalahnya. Kemudian solusi yang diusung. Nah, untuk poin ini juga ada beberapa yang kurang tepat.